Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara dan saudari sekalian, pagi hari ini kita kembali bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dipertemukan dalam majlis ini. Salawat dan salam kita aturkan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dicurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Pagi hari ini kita sudah berada pada akhir-akhir bulan Sya'ban. Begitu bulan Sya'ban ini berlalu, maka yang pasti adalah hilal Ramadan akan terbit. Masih ada beberapa hari. Kalau Ramadan pasti terbit, kita ini boleh jadi terbenam. Betul ya? Kira-kira masih ingin dapat Ramadan atau tidak? Ingin lah. Ingin ya? Saya kira sudah cukup lah. Ya. Baik. Kita sedikit berbicara tentang tarhib Ramadan. Tarhib itu biasa secara sederhana diartikan menyambut bulan suci Ramadan. Makanya dari kata-kata tarhib itu kemudian muncul istilah marhaban. Itu dari kata-kata tarhib, marhaban. Asal katanya itu adalah rohbun. Rohbun ini sekurang-kurangnya maknanya ada dua. Yang pertama adalah tempat bagi musafir untuk beristirahat, memperbaiki kendaraannya dan menyiapkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Itu namanya rahbun. Jadi tempat, jadi ada orang melakukan perjalanan jauh, kemudian ada tempat khusus. Kalau di tol itu semacam apa namanya itu kalau di tol? Rest area. Ya, ada istilahnya rest area, tempat istirahat. Ya, capek, mengantuk, ya, istirahat dulu sambil menunaikan hajat. Ada yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan, itu dipenuhi di situ. Itu namanya rohbun. Kemudian yang kedua, makna rohbun itu adalah suatu tempat yang lapang, luas. Jadi tempat lapangan itu bisa kita sebut sebagai marhab, ya, marhab. Nah, sehingga kemudian ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kalau sekedar kita artikan sebagai selamat datang, ya, maknanya itu terlalu sederhana sekali. Nah, tapi ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, sekurang-kurangnya yang pertama kita menyiapkan atau kita melapangkan. Apa yang kita lapangkan, apa yang kita luaskan, yang pertama hati kita lapangkan. Yang kedua waktu kita lapangkan.
Kemudian yang ketiga, harta kita juga kita lapangkan. Apalagi tenaga, ini juga kita lapangkan. Untuk apa? Untuk menyambut Ramadan. Kita harus punya waktu ekstra, punya tenaga ekstra, punya biaya ekstra, dan yang paling utama itu punya kelapangan hati, punya keikhlasan ekstra untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus berlapang-lapang? Karena kita menyadari bahwa kita ini sedang di dalam perjalanan. Kita sedang di dalam perjalanan, dan kita perhatikan perbekalan kita ini, ya, kayaknya kalau sampai di kampung nanti itu buat beli oleh-oleh saja susah. Betul tidak? Ya, buat beli oleh-oleh saja susah, atau bahkan cukup enggak kita pakai di jalan ini. Nah, jadi ini ada kesempatan. Jadi ada kesadaran seperti itu, bahwa saya ini butuh kepada Ramadan. Saya butuh kepada Ramadan untuk apa? Yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Kemudian yang kedua, untuk menyiapkan bekal saya yang akan saya gunakan untuk menempuh atau melanjutkan perjalanan. Jangan sampai belum sampai tujuan bekal sudah habis. Nah, kesadaran seperti itu yang perlu kita hadirkan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi saudara dan saudari sekalian, salah satu bahasa Al-Quran ketika menggambarkan tentang orang-orang yang berlomba-lomba berbuat baik itu adalah fastabiqu, ya, fastabiqul khairat. Mananya apa? Berlomba-lombalah. Jadi ladang amal ini itu diibaratkan perlombaan. Jadi kalau boleh saya istilahkan, Ramadan ini adalah olimpiade bagi para pemburu amal. Olimpiade bagi para pemburu amal, dan medali yang akan dikalungkan nanti itu adalah medali takwa. Tapi yang ikut olimpiade ini kan apakah orang biasa atau atlet? Atlet, ya. Macam kita ini tiba-tiba daftar ikut olimpiade, boleh tidak? Ya, boleh. Nggak stres kamu nih. Ya, nggak pernah viral, kemudian tiba-tiba daftar ikut olimpiade. Ya, itu pun atlet yang ikut olimpiade itu adalah atlet yang levelnya ada di atas rata-rata. Betul tidak itu? Ya, minimal pernah juara PON lah. Ya. Nah sekarang, jadi seumpama kita ibaratkan Ramadan ini seperti arena olimpiade, pertanyaannya adalah, kita ini atlet atau bukan? Atlet. Atlet. Kita ini level atas atau tidak? Maksudnya, jadi seumpama kita ibaratkan ada cabang apa? Ada cabang baca Quran, ya. Ada cabang qiyamul lail, ya. Ada cabang sedekah. Nah, cabang apa lagi? Banyak cabang-cabang kebaikan ini yang diperlombakan pada bulan Ramadan ini. Kita ini atlet level atas atau bukan? Baca Quran lah umpama. Baca Quran ini, bacaan Quran kita ini, seumpama kita ini atlet, kita ini atlet level atas atau yang setiap hari latihan, ya, yang setiap hari menyisihkan waktu. Atlet itu nggak main-main, ya. Jadi untuk mempersiapkan diri itu dia di setiap hari itu dia sisihkan waktu untuk berlatih. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ini masih ada waktu untuk melakukan pemanasan. Betul tidak? Pemanasan dulu. Kalau umpama ada lomba nanti tanggal ini, ada lomba nanti tanggal 20. Tanggal 20 Februari nanti ada lomba lari di stadion. Kita daftar. Maka mungkin duluan sekali daftar. Pingin ketemu Ramadan, pingin. Jadi sudah daftar pertama kali dia. Ya. Tapi tiap hari ini tidur,
makan, tidur, nggak pernah pemanasan. Tiba-tiba tanggal 20 ikut lomba, sampai finish nggak itu orang itu? Itu pro player, Ustaz. Hah? Itu pro player. Ya, jadi itulah sebenarnya jawabannya kenapa di hari-hari pertama itu kita biasanya ngegas. Ngegas, baca Quran langsung 3 juz hari pertama. Hari kedua sudah banyak alasan ini di kepala ini. Wah, ini saya lagi ini. Besoklah saya tambah. Aja sudah dikurangi lagi jadi 2 juz. Ini artinya apa? Sudah mulai mengendor kecepatannya. Hari ketiga kurang lagi, tinggal 1 juz. Ya, hari keempat setengah juz. Hari kelima tinggal 2 lembar. Hari keenam Quran tinggal dilihatin aja. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak latihan, tidak ada pemanasan. Tiba-tiba sholat tarawih, langsung hajar 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, malam bangun tahajud lagi, sholat sunnah di 2-3 hari pertama. Setelah itu kemudian, itu kenapa terjadi? Ini kita perhatikan, dan ini gejala ini berlaku umum ini. Makanya masjid-masjid di bulan Ramadan itu semakin mau habis Ramadan itu safnya semakin maju. Semakin dekat satu saf Ya. Lama-lama itu tinggal imam sama muazin, itu pun muazin karena menantunya Pak Imam. Jadi tidak enak. Pak Imamnya juga tinggal di halaman masjid. Ini perlu kita apa? Ini perlu kita pelajari. Kenapa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita tidak pemanasan. Tidak ada warming up. Ya, tidak ada warming up. Ibarat orang mau molo-molo itu harus ada perenggangan dulu. Ya, tiba-tiba langsung loncat, kram kaki. Nah ini, jadi saudara-saudara sekalian, nah inilah yang ingin barangkali saya tekankan pada kesempatan ini. Tidak usah terlalu banyak yang kita targetkan, ya, kita fokus. Jadi kita pertama prioritaskan yang wajib dulu ya. Sholat 5 waktu jangan sampai alfa. Kemudian puasa Ramadan bagi yang memenuhi syarat, jaga betul itu puasa. Itu dulu. Antum fokus jaga puasa. Bagaimana menjaga puasa? Nah, banyak yang harus kita jaga. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena kita ini manusia. Alangkah mudahnya puasa itu kalau hanya sekedar tidak makan, tidak mudah sekali. Kucing aja bisa. Ya. Tapi lebih daripada itu, ya, puasa itu, esensi puasa itu sebenarnya adalah melatih kita untuk mengendalikan hawa nafs. Apa itu hawa nafs? Keinginan diri. Ya, keinginan diri yang berlebihan terhadap sesuatu. Terobsesi kepada sesuatu dengan berlebihan. Ya, itu nafs namanya. Dan celakanya apa-apa yang diinginkan oleh nafs ini, ya, ini biasanya adalah sesuatu yang efeknya negatif sekali. Sehingga hakikat puasa itu bukanlah sekedar tidak makan, tidak minum, ya, tapi kita coba untuk naikkan level puasa kita ke grade yang kedua. Apa itu? Menahan atau mengendalikan atau mengontrol, ya, anggota-anggota tubuh dari dosa. Yang sampai kemudian mulut kita ini, bibir kita ini kering, pecah-pecah karena tidak minum, tapi tanpa kita sadari kita memakan daging saudara kita mentah-mentah. Kita jadi kanibal. Ya. Dengan apa? Dengan menggunjing orang, menggibah,
Dia tahu nggak gibah itu apa? Gibah itu ngomongin orang tentang sesuatu yang dia tidak senang. Dia tidak senang kalau Benar kita itu ya, ya, walaupun itu benar. walaupun itu benar. Tapi kan benar, memang benar, tapi orang tidak suka. Itu namanya menggibah. Ya. Jadi kadang-kadang benar itu tidak baik. Kapan? Ketika kita ngomongin orang benar, tapi orang tidak suka. Jadi itu dulu yang. Nah, sekarang ini fungsi mulut ini sudah tidak terlalu dominan lagi. Sekarang ini banyak digantikan oleh ini jari. Jadi jari ini sebenarnya yang mau di apa namanya, mau digembok ini, yang biasa ngetik ini, yang biasa bikin komen-komen yang nyelekit ini. Nah, ini yang ya. Nah, jadi kira-kira ini challenge nih, tantangan nih. Bisa enggak bulan Ramadan ini HP kita liburkan? Bisa enggak? Itu kalau bisa HP libur itu. Karena orang sekarang ini sudah tidak terlatih. Ini yang generasi milenial ini sekarang ini ngegosip dengan mulut itu sudah tidak terlatih. Jadi mereka ini terlatihnya itu ngerumpi dengan medsos. Nggak seperti ibu-ibu ini, nggak seperti mama kita. Kalau generasinya mama kita itu ya memang masih pakai mulut. Tapi kalau yang generasi yang umur kita ini sudah pakai jari. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari. Jadi kita tinggal di rumah, tinggal di kamar, tidak bertemu orang, tapi kita ini menggibah. Itu bahayanya itu. Kalau mak-mak kita menggibah itu harus ketemu dulu minimal 2 orang. Iya toh? Ya. Jadi makanya ada anekdot dulu itu, ada ibu-ibu yang tanya sama Ustadz, saya ini katanya sadar betul kalau gibah itu dosa besar, tapi saya tidak tahan Ustadz. Bagaimana caranya? Nah, jadi terus apa jawabannya Ustadz? Begini Bu, kalau memang ibu ingin sekali menggibah orang, caranya supaya aman, jangan ngajak orang lain. Tuh, kan nggak jadi gibah Ustadz kalau nggak ada orang. Nggak. Nanti ibu di rumah saja, ya di depan lemari yang ada cerminnya yang besar. Ya sudah, ibu gibah sudah di situ. Tidak gibah itu bersolek sampai 2 jam. Ya, itu mau sehari semalam itu enggak dosa itu. Tapi kan maksudnya hasratnya tersalurkan. Ya minimal hasrat tersalurkan. Jadi kalau memang pingin sekali, kok enggak bisa ditahan, ya gibah lah. Tapi jangan ngajak-ngajak orang. Tapi celakanya sekarang karena teknologi, bisa saja kita ini sendiri. Kita sendiri, tidak ada orang. Ya? Oh, tapi lebih kencang. Makanya saya pernah baca buku itu. Ini agak ini pengarang buku ini usulkan kalau bulan Ramadan pingin aman itu pertama katanya siapkan brankas, kemudian masukkan HP di situ, gembok. Nah, kemudian itu kuncinya gembok dibawa ke laut dibuang. iPhone ini Ustaz. Jadi sekarang ini menahan diri dari handphone. Masuk dengan aja. Saya kira kita semua punya pengalaman yang sama bahwa handphone ini berat sekali. Berat. Ini lebih berat daripada setan ini. Asli. Bahkan setan pun tidak main HP. Itu karena apa? Karena setan menyadari betul bahayanya. Ini kalau saya ini asik dengan HP ini, ini bisa-bisa saya disidang nanti sama iblis ini. Kenapa ini kayak lalai sekali kamu ini? Nah, ini jadi saudara-saudari sekalian, ini mungkin
kelihatannya kita bercanda, tapi ini serius sekali. Ini masalah HP ini betul-betul perlu kita perhatikan. Kalau perlu kita kembali ke model jadul. Siapa mau beli HP? Nah, diberangkas saja dulu. Diberangkas saja dulu. Kita kembali ke model jadul, HP yang cuma bisa SMS sama telepon. Masih punya enggak HP begitu? Masih Ustaz. Itu pindahkan aja kartunya ke situ. Boros pulsa. Daftar Pak yang TM 1 bulan. Ya, artinya apa? Artinya begini, saudara-saudara sekalian. Bagaimana efeknya Ramadan terhadap kita, itu sangat bergantung kepada bagaimana kitanya. Jangan kemudian kita menunggu rahmat, menunggu ampunan, menunggu pembebasan dari api neraka, tiba-tiba dikucurkan turun dari langit. Tidak. Ya. Ini kita harus memantaskan diri dulu. Kita harus memantaskan diri. Jadi inilah barangkali yang ingin saya tekankan kepada kita semua, terlebih kepada diri saya sendiri. Jadi mulailah kita pemanasan. Yang belum pernah buka-buka Quran, mulailah buka-buka lagi, ya. Baca-baca setengah halaman, 1 halaman. Ya, warming up dulu, pemanasan. Nah, tiba masanya nanti kita mulai. Jadi awal-awal Ramadan jangan langsung ngegas, ya. Sama seperti kita naik sepeda motor itu yang pakai gigi itu, ya mulai dari gigi 1 dulu lah, ya. Jangan langsung gigi 4. Paling penerus gas awal, tengah-tengah slow, akhir gas lagi. Ya, jadi kita naik, mencapai puncak nanti di 10 hari terakhir. Tapi yang terutama itu adalah prioritaskan dulu yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu. Yang laki-laki, ya usahakan jadi laki-laki yang jantan. Laki-laki yang jantan itu gimana? Ya, yang sholatnya di masjid. Nah, kalau ada laki-laki sholat di rumah itu sholat jantan. Pakai daster. Ya, sholatnya di masjid, sholat 5 waktu, usahakan berjamaah. Karena pahalanya besar sekali. Ya, tidak ada ladang amal yang Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah sekali untuk mengobral, ya, pahala dengan kadar yang luar biasa. Itu tidak terjadi, ya, pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Jadi saya ingin mengakhiri apa istilahnya perbincangan kita ini dengan sebuah kisah, ya. Saya pernah baca sebuah buku di suatu pondok, ya, ada kiai memperhatikan salah seorang santrinya ini kena penyakit, namanya penyakit futur. Apa penyakit futur? Penyakit futur itu malas ibadah. Ini santrinya kok futur sekali, malas ibadah, sholat tapi ya, kayak tidak ada gairahnya. Akhirnya dipanggil, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tuh futur sekali ibadah? Aduh, saya tidak tahu Pak Kiai ini kok tiba-tiba saya merasa berat sekali. Mau apa-apa ini kok berat? Terus Pak Kiai tanya begini, saya punya pertanyaan, kamu jawab pertanyaan saya. Selain di dunia ini, selain hidupmu di dunia ini, kamu masih punya enggak kesempatan lagi? Selain hidupmu di dunia ini, kamu punya enggak tempat yang lain? Ya. Kamu punya tidak tempat yang lain untuk beramal? Dia mengatakan tidak. Saya cuma punya di dunia ini saja. Tidak ada lagi tempat yang lain selain di dunia. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu siapkan itu? Kamu bersantai-santai begini, kamu berleha-leha begini. Biasanya orang kalau santai itu berarti dia sudah siap. Kalau sudah santai berarti dia sudah siap. Ini kamu ini santainya ini sudah siap atau santai bingung kamu ini?
bilang terus terang Pak Kiai saya ini santainya santai bingung. Ya. Nah, lalu kemudian Pak Kiai ini mengatakan begini, kalau begitu mulailah berjalan. Kalau kamu tidak bisa lari kencang, maka lari biasa saja. Ya. Kalau tidak bisa lari kencang, lari biasa saja. Kalau tidak bisa lari biasa, jalan cepat. Kalau tidak bisa jalan cepat, jalan biasa. Kalau tidak bisa jalan, merangkak. Tidak bisa merangkak, ngesot. Yang penting bergerak, jangan berhenti. Yang penting bergerak, jangan berhenti. Nah, ini yang paling penting. Yang penting kita bergerak, jangan berhenti. Ada saatnya kita lari kencang, mungkin kita agak capek, kita turunkan lagi, jadi lari biasa. Tiba-tiba stamina kuat lagi, kita kencangkan lagi. Tiba-tiba tidak bisa lari, ya kita jalan saja. Tidak bisa jalan, kita merangkak. Yang penting jangan berhenti, apalagi mundur. Karena kita tidak punya pilihan. Nah, jadi inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari materi tadi kah? Ada yang belum paham atau kami persilakan? Adakah? Oh iya, jangan lupa utang puasa itu dibayar dulu. Yus, bang puasa kita lunas. Jadi begini ya, jadi kalau Ramadan 2023 antum ini masih ada utang belum dibayar, masuk Ramadan 2024, maka nanti itu wajib qadha bayar fidyah juga. Wajib qadha bayar fidyah. Jadi dendanya plus. Plus. Ya. Ini masih ada waktu loh, kurang lebih 9 atau 10 hari. Coba gaji Bayar plus. utang sekaligus keterlambatan. Ya? Bayar utang sekaligus keterlambatan bayar. Ya betul. Jadi jangan diremehkan utang puasa. Kayaknya ada yang ngikut bener nih. Mantrasan aja. Ya. Masih mau makan siang lagi disuruh bayar utang lagi. Perempuan. Ada pertanyaan kah? Biasanya perempuan yang paling banyak kan. Kalau tak ada, ya kita baca doa makan. Perempuan biasa puasa. Kalau kerja terus capek Ustaz, haus bisa batal. Tidak sengaja. Biasa kerja terus capek, haus. Kalau Boleh kontainer, batal kan kalau tidak sanggup. kalau kontainer 3 bisa pura-pura lupa. Itu puasa itu jangan sampai berharap tidak haus. Kenapa? Karena lapar dan haus itu memang karakternya puasa begitu. Jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk kenapa kok batal haus. Puasa itu memang haus. Saya bongkar kontainer panas sekali. Ada yang turun sofa. Arem-arem. Nanti semua ganti gini. Ada yang terus gini agak hitam. Nanti kakak. Soalnya kalau duit kamu berapa? Ini sekali ada berbentuk yang sebentar. Sudah bikin 1 episode. Wartawan dari Kompas TV melaporkan.